For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Dan saya mempersilahkan kita untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Shalom. Selamat pagi jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun kita hanya beribadah di rumah masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita dan rasa syukur kita kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk mengingat dan menguduskan hari Sabatnya Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari lagu KPPK nomor 92. Kita akan menyanyikan pujian ini bait 1 sampai bait yang keempat. KPPK 92, Hai Malaikat dari Sorga. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Hai malaikat dari sorga mengunjungi dunia, bawa kabar penuh suka, juru selamat lahirlah
Majus dari timur, negerimu tinggalkanlah. Cari dan sembah Sang Raja, ikut sinar bintangnya. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Hai kaum saleh yang menunggu dengan hati sepenuh, tiba tilikan Allahmu dalam putranya kudus. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami, sehingga Engkau Raja di atas segala raja, Allah yang bertahta di sorga mau datang ke dalam dunia yang hina dan penuh dosa untuk menebus dan menyelamatkan setiap kami umat-Mu. Karena itu ya Tuhan, biarlah di hari di mana kami memperingati momen Natal ini, kami terus diingatkan akan makna kelahiran Yesus yang sesungguhnya di dalam kehidupan kami. Sehingga dengan demikian kami tahu bagaimana kami harus menjalani kehidupan kami di dalam dunia ini. Kami juga menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan karena kami tahu kami tidak luput dari segala dosa dan kesalahan. Kami mohon pengampunan daripada Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan untuk boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati akan penyembahan kami bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Dengarkanlah kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 sampai ke-6, demikianlah firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Kita akan bersama-sama mengaminkan firman Tuhan ini dengan menyanyikan pujian dari KPPK nomor 107. KPPK nomor 107 kita akan nyanyikan pada bait pertama, 4 dan 6, Berita Natal yang pertama. Malam
umat semua bernyanyilah, puji Raja segala raja. Umat semua bernyanyilah, puji Raja segala raja. Ya ciptakan alam semesta, menebus kita semua. Girang, 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 Raja sorga lahirlah. Puji Tuhan, Raja sorga telah lahirlah. Mari kembali kita akan memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan, kita angkat pujian. Mari kita sambut Sang Raja dan saya undang jemaat untuk bersama-sama kita berdiri. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa namanya? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sekarang kita ulang pujian ini. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Katakan bersama, Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan di segala abad, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini akan disampaikan oleh penginjil Orel. Tetapi sebelumnya itu mari kita kembali memuji Tuhan lewat pujian Karena Kita. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih, karena kita dia menderita, Karena kita dia disalibkan, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. kepada hambanya kami persilakan. Shalom seluruh jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Bone serta setiap kita yang mengikuti ibadah pada saat hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada kita semua selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Kiranya damai sejahtera dari Allah selalu menyertai setiap kehidupan kita dalam kita menjalaninya hari demi hari. Dan kita juga patut bersyukur kepada Tuhan kalau pada saat ini kita diberikan satu kesempatan lagi untuk sama-sama menikmati berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini. Namun sebelum itu, mari bersama kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pada saat ini. Kami percaya itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, tetapi itu hanya karena kemurahan Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau sucikan, kuduskan, layakkan setiap kami untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan ini tidak lalu begitu saja dalam kehidupan kami, tetapi benar-benar dapat mengambil bagian dalam hati kami, dan terlebih setiap kehidupan kami boleh melakukannya hari demi hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini, kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengurapi,
Biarlah setiap perkataan yang hamba-Mu sampaikan, biarlah itu semua hanya yang seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama kita membuka Alkitab kita dari satu bagian firman Tuhan, yaitu dari kitab Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13. Sekali lagi Titus pasal 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena kita dapat merayakan Natal pada tahun ini meskipun dengan kondisi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tetapi kita percaya bahwa di tengah kondisi seperti ini, di tengah pandemi COVID-19 ini, saya percaya juga bahwa Allah punya rencana yang indah bagi setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Dan kita juga perlu bersyukur di tengah kondisi seperti ini, tradisi dan kebiasaan yang kita jalankan ketika memasuki bulan Desember atau ketika kita merayakan hari Natal masih banyak yang sama. Ya. Contohnya, misalnya yang paling sederhana adalah kita punya kebiasaan untuk mengucapkan selamat hari Natal kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu secara langsung maupun melalui media sosial. Di media sosial kita bisa mengucapkan Natal dengan menuliskan status atau mengirimkan foto, video, ataupun lagu. Dan yang lainnya juga biasa kita masih ada yang memasang pohon Natal serta pernak-pernik Natal, misalnya seperti lampu-lampu Natal dan lain sebagainya. Ada juga yang kalau Natal bisa kumpul bersama dengan keluarga, bertemu satu dengan yang lainnya. Dan selain itu semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu kebiasaan juga yang sungguh menggembirakan dan membuat kita biasanya senang ketika hari Natal tiba, yaitu suatu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, kebiasaan apa itu? Kebiasaan memberi kado, ya, baik kepada teman, kepada sahabat, kepada pacar, kepada keluarga, kepada orang tua, guru atau rekan kerja, dan orang-orang di sekitar kita yang lainnya. Dan hal ini tentu membuat setiap orang yang menerima kado tentu merasa bahagia, ya, apalagi kalau yang menerima adalah saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya teringat ketika masih kuliah di STT Jeffrey Makassar. Biasanya di kampus selain mengadakan Natal kampus, STT Jeffrey juga biasa mengadakan Natal asrama. Dan ini Natal asrama hanya biasa diikuti atau dihadiri oleh mahasiswa yang tinggal di asrama. Tapi terkadang juga ada mahasiswa dari luar asrama yang ingin bergabung dan mengikuti Natal asrama ini secara bersama-sama. Dan pada saat perayaan Natal ini biasa di akhir ibadah atau setelah doa penutup, pengurus BEM ataupun pengurus asrama telah menyediakan kado-kado yang spesial, ya. Dan kado-kado spesial ini diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa. Ada yang mendapatkan kado karena kamar mereka adalah menjadi kamar yang paling bersih dan paling rapi. Biasanya satu dari asrama putra, satu dari asrama putri. Ada juga yang menerima kado karena orang tersebut adalah orang yang rajin kerja bakti, yang tidak ada denda kerja baktinya sepanjang satu semester. Ada juga yang menerima kado karena mereka rajin mengikuti ibadah asrama, jadi tidak ada absennya selama ibadah asrama. Yang lainnya biasa absen karena misalnya pada saat hari itu ada tugas dan pelayanan yang harus dilaksanakan oleh gereja di mana mereka bergereja pada saat itu.
Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu mereka yang terima kado merasa bahagia. Apapun kadonya itu pasti mereka merasakan senang. Kalam Kudus Bone pun biasanya memberikan kado bagi mereka yang datang dalam ibadah Natal yang paling cepat, ya, yang terlebih dahulu datang itu biasa diberikan kado oleh panitia Natal Gereja Kristen Kalam Kudus Bone. Dan bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Kado apa yang sudah Bapak Ibu dan Saudara sekalian terima pada tahun ini? Mungkin Bapak Ibu pernah menerima kado Natal dari orang-orang yang spesial dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu membuat Bapak Ibu menjadi senang, menjadi bahagia, apalagi di dalam momen-momen Natal seperti ini. Atau mungkin bisa jadi ada juga yang belum menerima kado atau yang tidak menerima kado pada tahun ini. Dan kalau ada, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengatakan agar kita jangan bersedih, sebab kita semua adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan kado istimewa melalui momen Natal ini. Kita mendapatkan kado terindah yang tidak hanya dapat kita nikmati pada momen Natal saja, tetapi dapat kita nikmati hari demi hari, bahkan sampai kita kembali kepadanya. Kado Natal ini adalah suatu kado Natal yang berbeda dari kado Natal manapun yang ada di dunia ini. Kado Natal yang kita terima dari manusia adalah kado Natal yang kita terima karena kita layak, karena memang kita pantas mendapatkannya. Seperti yang saya ceritakan tadi, mereka menerima kado Natal karena mereka rajin ibadah. Mereka menerima kado Natal karena kamar mereka bersih, rapi. Mereka menerima kado Natal karena mereka rajin. Mereka menerima kado Natal karena mereka paling pertama datang ke gereja. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian menerima kado Natal karena Bapak Ibu adalah orang yang baik, yang suka membantu rekan kerja Bapak Ibu Saudara sekalian. Atau Bapak Ibu menerima kado Natal karena Bapak Ibu dianggap sebagai orang yang berjasa dalam kehidupan seseorang. Dan mungkin Bapak Ibu juga menerima kado Natal dengan satu alasan tertentu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kado Natal yang ini berbeda dengan kado Natal yang diberikan oleh manusia. Kado Natal ini diberikan kepada kita bukan karena kita benar-benar layak menerimanya. Dan pertanyaannya adalah, kado Natal apakah itu? Titus 2 ayat 11 mengatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Inilah kado Natal tersebut, yaitu kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih karunia adalah kemurahan hati Allah kepada manusia yang sebenarnya tidak layak menerima kemurahan hati itu. Kasih karunia adalah kado dari Allah yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Karena Allah sangat mengenal manusia yang Dia ciptakan, maka pemberian Allah kepada manusia juga menunjukkan bahwa benar-benar Allah tahu apa yang dibutuhkan manusia, dan itulah yang Allah berikan kepada manusia. Tetapi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah manusia benar-benar tahu apa yang dibutuhkannya untuk hidup di dunia ini? Melalui kasih karunia yang merupakan kado Natal dari Allah kepada kita, kita akan melihat bahwa ini menunjukkan 3 hal yang dibutuhkan oleh manusia. Dan itulah yang menjadi kado Natal terindah dari Allah kepada kita. Kado Natal yang pertama adalah damai. Saya percaya bahwa setiap kita membutuhkan damai dalam hidup kita. Kapan kita butuhkan damai? Dan mengapa kita membutuhkan damai itu? Kita membutuhkan damai itu ketika kita tahu seperti apa rasanya tidak nyaman dalam hidup. Kita membutuhkan damai itu ketika kita tahu konflik terus terjadi dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan damai itu ketika kita tahu bahwa kita hidup di tengah kondisi pandemi seperti ini yang berdampak dalam berbagai segi kehidupan manusia. Kita membutuhkan damai itu ketika kita tahu rasanya konflik dalam rumah tangga, dalam keluarga, konflik di tempat kerja, atau konflik dengan teman-teman kita, dengan sahabat-sahabat kita.
Dan karena konflik-konflik yang banyak itu juga terkadang membuat kita sendiri bisa konflik dengan diri kita. Mengapa ada konflik antara kita dengan sesama kita dan ada konflik antara kita dengan diri kita sendiri? Alkitab mengajarkan bahwa konflik dengan orang lain dan konflik dengan diri sendiri itu dimulai dengan konflik terhadap Allah. Adam dan Hawa memberontak terhadap Allah. Dan sejak saat itu semua manusia, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berkonflik dengan Allah. Contohnya apa? Yaitu ketika kita tahu mana yang benar dan mana yang salah, namun kita tetap melakukan apa yang salah di mata Tuhan. Ketika ada banyak hal yang baik yang harus kita lakukan, namun kita tidak melakukannya. Ketika kita tidak menuruti apa yang dikehendaki oleh Allah berdasarkan firman Tuhan, berarti itu menunjukkan bahwa kita sedang berkonflik dengan Allah. Lalu bagaimana caranya agar kita tidak berkonflik dengan Allah? Firman Tuhan mengatakan bahwa karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kita berhenti berkonflik dengan Allah ketika kita menerima hadiah kasih karunia itu. Ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kita, maka kita akan berhenti berkonflik dengan Allah. Sebab ketika kita hidup di luar Kristus, ketika kita belum percaya, dan ketika kita tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka kita disebut sebagai seteru Allah atau musuh Allah. Dan hanya melalui Tuhan Yesus yang sudah datang ke dalam dunia dan mati bagi kita, maka di situ kita didamaikan dengan Allah. Dan ketika kita tahu bahwa kita sudah didamaikan dengan Allah, seharusnya kita juga belajar untuk terus hidup dalam damai dengan orang lain. Sebab kasih karunia itu adalah kasih karunia yang membawa damai bagi kita. Damai yang dibutuhkan manusia bukan hanya damai dengan orang lain ataupun dengan diri sendiri, tetapi yang terpenting juga adalah damai dengan Allah. Apa yang kita akan renungkan? Bapak Ibu Saudara sekalian, maukah kita membuka hati untuk kita menyambut Yesus dan mengizinkannya bekerja dalam hati kita, dalam pikiran kita, sehingga kita menikmati damai itu. Kado yang kedua adalah kesempatan kedua. Saya percaya bahwa setiap kita tidak asing lagi dengan kalimat kesempatan kedua. Dan saya percaya juga bahwa setiap kita membutuhkan yang namanya kesempatan kedua. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelumnya dalam khotbah saya di Gereja Kristen Kalam Kudus, saya pernah menyaksikan bagaimana saya menerima kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada saya. Dan kalau saya hidup saat ini adalah suatu kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada saya. Sebab pada waktu saya masih kecil, masih belum berumur 1 tahun, ketika itu menurut cerita dari mama saya, bahwa saya sedang ditidurkan di atas sebuah ayunan, dan waktu itu mama saya meninggalkan saya sebentar untuk pergi ke belakang, sekitar 1 atau 2 menit. Dan singkat cerita, ketika mama saya kembali melihat saya dalam ayunan, mama saya menjadi kaget. Melihat badan saya kondisinya sudah tidak normal lagi. Katanya membiru dan tidak bergerak, bahkan sudah tidak ada nafas lagi. Waktu itu mereka berusaha untuk memasukkan makanan dan minuman ke dalam mulut saya, tetapi mulut saya sudah tidak bisa dibuka lagi. Mereka memaksa menggunakan sendok untuk membuka mulut saya, Bahkan waktu itu sampai mereka takut kalau mulut saya jangan sampai ada kenapa-kenapa, dan akhirnya mereka membungkus sendok itu dengan kain, dan berusaha untuk membuka mulut saya supaya bisa menerima minuman atau makanan, tetapi tidak bisa sama sekali. Dan mulai saat itu, mama saya mulai menangis, mulai panik. Oma saya naik, bapak saya juga naik ke lantai 2 untuk melihat saya. Dan singkat cerita akhirnya dengan cepat mama saya menyuruh
agar papa saya pergi memanggil seorang pendeta yang rumahnya kebetulan tidak jauh dari rumah oma saya pada saat itu. Ya, dan singkat cerita akhirnya pendeta itu datang, mulai berdoa dan pada saat itu akhirnya mama saya hanya berdoa, hanya berkata, meminta. Dia mengatakan, Tuhan kembalikan nafasnya. Dan tidak lama kemudian terdengarlah saya menarik napas panjang gitu ya. Dan mereka menjadi sangat lega, badan saya mulai bergerak, nafas saya mulai normal, dan disitulah Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya secara pribadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya mengenang atau ketika saya mengingat kisah ini, pengalaman yang pernah terjadi dalam kehidupan saya selalu merenungkan dan saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan berikan saya satu kesempatan untuk dapat hidup. Dan saya mau belajar, terus belajar, memaknai kesempatan kedua ini dengan sebaik mungkin. Sebab ini hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Bukan karena saya layak mendapatkannya, tapi sekali lagi hanya karena kemurahan Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang pernah menerima kesempatan kedua. Meskipun kisahnya tidak sama dengan kisah yang saya alami. Mungkin Bapak Ibu menerima kesempatan kedua ketika diterima kembali untuk bekerja, ketika bisa membuka usaha kembali. Mungkin Bapak Ibu menerima kesempatan untuk melewati satu bahaya akibat suatu bencana. Atau Bapak Ibu mendapatkan kesempatan ketika bisa sembuh dari suatu penyakit yang mematikan. Atau bahkan dalam kondisi seperti ini, siapapun yang mendengar firman Tuhan ini, baik dari kalangan gereja Kristen Kalam Kudus maupun dari luar gereja Kristen Kalam Kudus, ya. Dan mungkin di antara kita ada yang pernah melewati bagaimana masa-masa kritis positif virus corona. Mungkin ada di antara kita yang sudah melewati fase yang sungguh mengerikan itu. Dan kalau ada, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan berikan kita kesempatan kita untuk hidup lagi, kita mau belajar. Untuk apa? Untuk lebih dekat kepada Tuhan selagi masih diberikan kesempatan. Sebab apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, sebab kesempatan kedua itu belum tentu akan datang kembali. Dan kalau kita tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik, maka kita bisa jadi akan menjadi orang yang menyesal dalam kehidupan kita. Sama seperti diri kita yang berdosa sejak kita lahir ke dunia ini. Dan kalau ada kesempatan kedua melalui Tuhan Yesus yang sudah lahir, mati dan bangkit bagi kita, maka mari kita gunakan kesempatan kedua ini dengan sebaik-baiknya. Sebab kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dalam dunia, kalau Tuhan Yesus tidak lahir, tidak mati dan tidak bangkit, maka kita akan binasa. Maka sia-sialah pengiringan kita selama kita hidup. Dan kesempatan yang kedua yang ada pada kita saat ini, mari kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk menjadi anak Tuhan yang taat kepadanya. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam Titus 2 ayat yang ke-12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kalau kita dapat menikmati hidup kita saat ini, Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa firman Tuhan itu datang kepada kita untuk mendidik kita, untuk membuat kita yang dahulu tidak baik menjadi baik. Tuhan mau agar hidup kita ada suatu perubahan dalam sikap, dalam perkataan, dalam tingkah laku kita, dalam pikiran kita. Bagaimana caranya? Firman Tuhan mengatakan agar supaya kita meninggalkan kefasikan. Apa itu kefasikan? Kefasikan adalah suatu sikap tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Kefasikan adalah suatu sikap kita sebagai orang yang percaya tetapi tidak mau melakukan perintahnya. Kita cuma tahu firman Tuhan ini dan itu, cuma tahu doktrin ini dan itu, tetapi kita tidak dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Firman Tuhan juga mengajarkan agar kita
meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Keinginan duniawi yang seperti apa harus kita tinggalkan? Yaitu keinginan daging kita atau segala sesuatu yang ditimbulkan dari perbuatan daging. Contohnya ada seperti yang tertulis dalam firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21a. Di sana dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang harus kita hindari dalam kehidupan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan berdasarkan firman Tuhan? Firman Tuhan mengatakan agar kita hidup dengan bijaksana, yaitu melakukan apa yang benar dan apa yang seharusnya kita lakukan. Kita menggunakan seluruh waktu, kita menggunakan seluruh kesempatan yang Tuhan berikan dengan bijaksana. Kemudian firman Tuhan juga mengatakan agar supaya kita hidup dengan adil. Adil di sini merujuk kepada satu sikap hidup ya, yang tidak mementingkan diri sendiri. Seperti seseorang yang tidak membeda-bedakan orang lain, ya, ketika hendak menolong, ketika hendak memberikan bantuan, ya, dia tidak memandang bulu dia kepada siapapun, dia akan memberikan bantuan tersebut. Dan firman Tuhan juga mengatakan kepada kita agar kita juga hidup beribadah kepada Tuhan, yaitu kita hidup dengan sikap sebagai penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Kita menjadikan Dia sebagai satu-satunya yang layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Apapun yang kita lakukan, firman Tuhan mengatakan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga apa? Sehingga semuanya itu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Inilah yang Tuhan mau agar kita lakukan. Inilah yang Tuhan mau ketika Dia datang ke dalam dunia, memberikan kesempatan kedua kepada kita. Mari kita gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Pertanyaan bagi kita, sudahkah kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan ini? Sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan tidak melakukan apa yang menjadi larangannya? Kado yang ketiga, yaitu pengharapan. Pada saat ini banyak orang kita dengar mereka mengakhiri kehidupan mereka atau bunuh diri karena mereka dibully. Mereka tidak tahan dengan komentar-komentar dari orang lain terhadap dirinya, sehingga mereka memutuskan untuk bunuh diri. Apa yang menyebabkan? Karena hidup mereka tertekan, karena mereka tidak punya pengharapan. Setiap manusia membutuhkan pengharapan untuk dapat menjalani kehidupannya. Dan pengharapan itu tidak bisa kita dapatkan dari siapapun selain dari Tuhan Yesus. Sebab manusia bisa mengecewakan, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Firman Tuhan mengatakan dalam Titus 2 ayat yang ke-13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh kebahagiaan. Pengharapan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu berbeda dengan pengharapan yang diberikan manusia kepada kita. Pengharapan akan pertolongan, akan keamanan, dan akan kebahagiaan manusia sangat terbatas. Tetapi pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidaklah terbatas. Dan pengharapan terbesar yang diberikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya adalah pengharapan akan penggenapan untuk kita dapat melihat dan menerima hidup kekal bersama dengannya. Dan sudahkah kita memiliki pengharapan itu dalam kehidupan kita? Mari kita renungkan kembali firman Tuhan ini. Inilah 3 kado Natal yang terindah dalam kehidupan kita. Kado Natal yang berbeda dari kado Natal yang lainnya. Kado Natal yang istimewa yang Allah berikan melalui kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia.
Dan ini diberikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Sudahkah kita menerima kado Natal ini? Jika belum, terimalah kado Natal yang terindah ini, yaitu damai, kesempatan kedua, dan pengharapan dalam Yesus. Melalui momen Natal ini, mari jangan kita lewatkan begitu saja. Tetapi biarlah ini menjadi satu momen yang dapat membuat kita ingat bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menjadi suatu kado yang terindah bagi kita. Melalui momen Natal di tahun ini, kita minta agar Roh Kudus mengubahkan kehidupan kita untuk membuat kita mampu hidup sebagai anak-anak Tuhan yang berkenan kepadanya. Sebab kita telah menerima kado yang istimewa itu. Demikianlah firman Tuhan ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat mengingatkan kita, menguatkan kita, dan memberikan kita terus sukacita di dalam hati kita di tengah momen-momen Natal seperti ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu kalau pada saat ini kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami diingatkan bahwa Engkau telah datang ke dalam dunia ini. Kau telah mati dan Kau telah bangkit bagi setiap kami. Itu merupakan satu kado yang spesial bagi kehidupan kami. Satu kado yang istimewa bagi kami. Dan biarlah Engkau terus menolong kami, memampukan kami agar kami dapat hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mampukan kami terus ya Tuhan jalani kehidupan kami. Ketika kami lalai Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu mengingatkan kami, menuntun kami dan membawa kami kembali kepada jalan-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu yang telah beribadah pada saat ini. Biarlah Engkau juga terus hadir dalam setiap kehidupan mereka, sehingga mereka boleh merasakan kado Natal yang istimewa itu, yaitu damai, kesempatan, dan juga pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Diberikan kesempatan kepada setiap jemaat untuk berbagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan lewat persembahan. Bagi jemaat di rumah boleh mengumpulkan persembahan dan membawanya kepada bendahara gereja atau boleh melalui transfer ke rekening gereja. Mari kita akan bersama-sama menyanyikan pujian di dalam KPPK nomor 95 di dalam palungan. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat dan doa persembahan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu karena Engkaulah hadiah yang terindah di dalam kehidupan kami. Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami
yang mau bukan hanya datang dan lahir di dalam kandang yang hina, tetapi Engkau juga mau mati bagi kami. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami mau membawa kepada Tuhan kehidupan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan yang lebih tahu dan lebih mengenal keberadaan mereka. Karena itu kami menyerahkan mereka satu persatu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Saat ini kalau ada yang di dalam kelemahan tubuh, kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkenan menjamah dan memulihkan, memberikan kesembuhan bagi mereka, sehingga ya Tuhan mereka boleh kembali bersama-sama dengan keluarga mereka untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat kami yang saat ini mungkin bergumul dengan perekonomian mereka, dengan keluarga, rumah tangga, pendidikan dan lain sebagainya. Tuhan, kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Kuatkan, teguhkan iman mereka ya Tuhan, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan yang menolong setiap jemaat-Mu supaya mereka terus bertumbuh di dalam iman kerohanian mereka, di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, sehingga mereka terus bergantung hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk rencana ibadah tatap muka dan juga sakramen perjamuan kudus dan baptisan pada tanggal 1 Januari yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta John Lee. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan datang menyampaikan firman Tuhan dan memimpin sakramen. Berkati mereka yang saat ini Tuhan sudah siap untuk menerima sakramen baptisan, dan berkati untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan juga memberikan hikmat di dalam memimpin bangsa dan negara ini. Juga pemerintah yang ada di kota Bone ini, kiranya Tuhan Engkau yang menolong setiap mereka, sehingga ya Tuhan mereka boleh memutus mata rantai COVID-19 yang saat ini sudah mulai banyak yang terkena dampaknya Tuhan di kota Bone ini. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga bersyukur boleh berbagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan lewat persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan suci kuduskan sehingga persembahan ini dapat dipakai di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai hari ini sampai selamanya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Silakan mengambil waktu saat teduh. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Mari sejenak kita mendengarkan Warta Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Bone, edisi 27 Desember 2020. Yang pertama, disampaikan kepada kita semua bahwa pada tanggal 1 Januari 2021 akan dilaksanakan ibadah syukur tahun baru secara tatap muka pada hari Jumat pukul 8 pagi. Pelayan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta John Lee dan akan dilaksanakan juga sakramen perjamuan kudus yang pertama kepada Saudara Erik Tandean, anak dari Bapak Ivan Tandean, yang kedua kepada Saudari Evelyn Valencia Tio Saputri, anak dari Bapak Mukhtar Wira, yang ketiga kepada Saudari Natalia Putri Mustanu, anak dari Bapak Calvin Mustanu. Selain sakramen baptisan, akan dilaksanakan juga sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu dapat mengikutinya di gereja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Yang kedua, mari kita terus dukung dalam doa untuk evangelis Selamat yang sedang berada di Nias untuk melihat kondisi mama yang sedang sakit. Kiranya Tuhan menolong, memberikan kekuatan dan pemulihan bagi mama dari evangelis Selamat sehingga boleh dipulihkan seperti sedia kala. Dan yang ketiga, majelis hamba Tuhan dan seluruh jemaat mengucapkan selamat atas kelahiran anak pertama dari Bapak Fendi Tan dan Ibu Santi Chen yang diberi nama Natalia Valencia Tan. Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir, kami tidak jemu-jemu mengingatkan kepada seluruh jemaat agar tetap memperhatikan dan mengikuti protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, agar kita terhindar dari paparan virus corona dengan mengikuti 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Demikian Warta Jemaat hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.